pada malam ini ada dua pemateri, yaitu Bapak Niko Mendo dan Bapak Salman Abdullah, kemudian dimoderatori oleh Mas Timothy. Eh, Penyaji materi keduanya dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Mudah-mudahan di sesi terakhir ini kita bisa sekaligus juga menyimpulkan dari semua sesi yang sebelumnya. Eh, Demikian mungkin untuk pembukaan. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Baik, eh, terima kasih kepada rekan Farid yang telah membuka kegiatan membaca pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Timothy Arfiando Andrade yang akan bertindak sebagai moderator acara pada malam hari ini. Adapun pada malam hari ini, penyaji materi yang pertama ialah Bapak Niko Mendo, seorang mahasiswa Magister Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya yang sebelumnya pada tingkat S1 juga menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2013. Kemudian ada penyaji kedua, yakni Bapak Salman Abdullah yang sedang menempuh pendidikan MIH juga di UB Malang dan sebelumnya telah pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, izinkan saya untuk menampilkan PowerPoint pada malam hari ini. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan mempersilakan kepada Bapak Niko untuk memulai pemaparan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Timothy. Sebelumnya eh, baik, terima kasih. Mohon maaf jaringannya sedikit kurang oke ini Mas Timothy. Sebentar ya, sebentar. Baik Pak, kami akan menunggu. Sebelumnya Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di forum diskusi ini ya. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi rekan-rekan semuanya telah memilih buku yang kami tulis sebagai bahan diskusi. Untuk rekan saya yang Mas Salman ini tadi masih di perjalanan, insya Allah setelah ini beliau juga akan ikut bergabung bersama kita. Oke, baik. Saya akan memulainya. Pada materi kali ini tentang pembahasan lahan IKN. Nah, pada anggaran tahun 2023 dari data dari data dari Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMPKN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar 1.426 triliun untuk pengadaan lahan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh di website resmi IKN, sepanjang tahun 2023 LMKN sudah menggelontorkan dana sebesar 1.426 triliun itu. Nilai itu terdiri atas pembebasan lahan untuk akses jalan sekitar
1, ya 1, sekian triliun dan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP sekitar 415 miliar. Lalu kita lanjut pada luas lahan IKN. Mungkin beberapa minggu yang lalu sudah pernah disinggung oleh beberapa pemateri ya. Jadi saya hanya sedikit saja. Ibu kota Nusantara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, bertepatan di 2 wilayah yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan luas total 3.333 km persegi. Lalu sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas wilayahnya 27.263 km persegi. Jadi apakah lahan yang digunakan atau tanah yang digunakan untuk IKN itu semuanya menggunakan seluruh luas tanah dari Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara? Kan tidak mungkin menggunakan seluruh itu. Sedangkan luas daratan IKN kurang lebih 256.100 berapa hektar. Itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah ketika 2 kabupaten tersebut kalau ditotalkan hanya 30.000 sekian kilometer persegi, maka bagaimana cara pemerintah untuk menutupi sisa kekurangan pembebasan lahan IKN sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang IKN? Karena kan tidak mungkin pemerintah itu menggunakan seluruh luas yang ada di 2 kabupaten tersebut. Mungkin bisa lanjut Mas Timothy. Oke. Bahwa berkaitan dengan pengaturan pembebasan lahan di IKN, pemerintah menerbitkan Perpres nomor 65 tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu aturan pelaksana Undang-Undang IKN. Nah, apabila kita cermati semua bahwa konsideran peraturan Presiden nomor 65 itu tidak ditemukan dasar hukum atau rujukan seperti UPA, lalu Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan ada satu lagi itu peraturan pemerintah nomor, kalau tidak salah itu nomor 19, seingat saya nomor 19 tahun 2021 atau 2022 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk pengadaan tanah itu juga diatur di dalam SPI 204. SPI itu standar penilaian Indonesia, di mana SPI itu mengatur tentang seperti opini gitu, atau seperti masukan yang mempertimbangkan kerugian imaterial seperti itu. Lalu Perpres tersebut juga menurut saya bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Saya mencoba
catatan saya coba membaca catatan saya, yaitu jadi saya menggunakan pendapatnya Prof. Bagirmanan, yaitu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah seharusnya bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Isi atau materi peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan lebih tinggi tersebut dibuat tanpa wewenang atau melampaui wewenang, dan harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. Nah, lalu dalam pasal 2 Perpres tersebut dinyatakan bahwa perolehan tanah ini nanti akan ada korelasinya dengan pertanyaan saya di slide yang pertama tadi. Dinyatakan bahwa perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan dan atau pengadaan tanah. Itu pada pasal 2 Perpres tersebut. Nah, dari pasal tersebut yang menjadi pertanyaan adalah apabila keseluruhan, karena yang digunakan kan hanya sebagian tanah dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, lalu juga sebagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dari mana sisa luas tanah pembebasan lahan IKN yang membutuhkan lahan sebesar 256.000 hektar itu dari mana? Nah, jawabannya adalah dari pelepasan kawasan hutan. Karena di buku kami juga sudah kami sampaikan bahwa ada sekitar 50 hektar itu menggunakan kawasan hutan yang digunakan untuk pengadaan dan pembangunan IKN. Apakah dalam mohon maaf masih nanti sebentar saya ini sebentar. Oke, mohon maaf rekan-rekan semuanya. Lalu ada pertanyaan lagi. Kemudian apakah di dalam melakukan pelepasan kawasan hutan tadi yang kami mendapatkan data itu sekitar 50 hektar, itu mungkin juga sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Apakah kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan IKN itu tidak berpenghuni? Jawabannya adalah tidak, karena banyak terdapat masyarakat adat. Ini dari data yang kami peroleh dan kami tulis, ada beberapa masyarakat adat di kawasan pembangunan IKN. Jadi juga terjadinya konflik antara otorita IKN dengan masyarakat-masyarakat yang ada di situ, terutama masyarakat adat. Lalu hutan yang dijadikan objek pembebasan tanah untuk pembangunan IKN juga bukanlah hutan produksi, tetapi melainkan ada beberapa hutan lindung yang mempunyai fungsi utama sebagai kawasan penyangga. Itu kemarin seingat saya sudah dibahas juga oleh rekan kami sebelumnya. Lalu hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Departemen Advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, bahwa salah satu problematika yang dihadapi dalam pembangunan IKN adalah lahan yang disasar bukanlah tanah kosong.
KPA mencatat di lokasi pembangunan IKN sudah ada masyarakat seperti petani hingga masyarakat hukum adat. Selanjutnya, Mas Timothy. Lalu, apakah pembebasan lahan di IKN telah sesuai dengan tujuan reforma agraria nasional? Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang land reform. Hanya ditentukan dalam peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 atau 17 gitu, tentang reforma agraria. Sedangkan itu hierarkinya berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain Perpres tentang reforma agraria, pemerintah juga menerbitkan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang dalam pasal 22 ayat 2 terdapat ketentuan bahwa ketersediaan tanah untuk reforma agraria paling sedikit adalah 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah. Nah, berdasarkan pasal tersebut, reforma agraria itu tidak dijadikan prioritas oleh pemerintah karena peraturan pemerintah tersebut justru mengambil tanah-tanah yang seharusnya menjadi menjadi prioritas untuk reforma agraria. Saya sedikit membaca catatan saya. Nah, selama hampir 10 tahun dari kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ya, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat selama 1 dekade terakhir terjadi 2.701 konflik agraria di seluruh provinsi di Indonesia, dan itu juga sudah tadi saya tambahkan ada 73 konflik agraria akibat PSN di seluruh provinsi di Indonesia. Lalu banyak proyek strategis nasional yang menimbulkan konflik dengan masyarakat, contohnya proyek IKN, proyek Wadas, proyek Lempang. Nah, proyek Lempang. Maksud saya begini, pemerintah itu hanya memikirkan dalam kasus PSN ya, hanya memikirkan efisiensi dalam pembebasan dan pembangunan saja, pembebasan lahan dan pembangunan saja. Sedangkan hampir tidak ada, hampir tidak ada diskusi dengan masyarakat dan tidak memikirkan dampak-dampak yang terjadi apabila tanah tersebut telah dibeli oleh pemerintah. Contoh masalah yang pernah saya diskusikan dengan salah satu orang yang berdampak di tempat yang di lokasi di mana dia tanah pertaniannya dibeli oleh pemerintah untuk jalan tol. Nah, dia itu bingung. Bingungnya kenapa? Karena dengan ganti rugi yang dia terima, dia tidak bisa membeli tanah dengan luas yang sama. Karena kan harga semakin naik kan. Atau dia bisa mendapatkan lahan, tetapi jaraknya sangat jauh. Nah, itu menurut saya yang pemerintah perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Bukan hanya efisiensi saja. Nah, banyak proyek strategis nasional yang menimbulkan konflik dengan masyarakat. Contohnya tadi sudah saya sebutkan KN, Wadas, Rempang. Mungkin rekan-rekan juga semuanya sudah tahu semua ya. Nah, lalu Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA mencatat sejak tahun 2014 pemerintah kan sudah menjanjikan 9 juta hektar tanah untuk reforma agraria yang ditujukan bagi petani dan bagi masyarakat kecil. Namun hingga saat ini kenyataannya berbalik. 5,8 juta hektar tanah petani, masyarakat adat, dan nelayan justru dirampas dan diserahkan kepada
kelompok-kelompok pengusaha atau kalau bahasa kita itu oligarki ya. Lanjut Mas Timothy. Nah, dalam prakteknya pemerintah tidak memberi ganti kerugian yang patut dengan hampir tidak adanya musyawarah yang sudah tadi saya sampaikan dengan pihak masyarakat bertambah sehingga timbul resistensi atau penolakan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat yang berdampak. Ya, tadi salah satunya juga ada SPI 204 standar penilaian Indonesia itu untuk bagaimana sih sebenarnya cara mengganti kerugian sesuai dengan SPI itu. Jadi kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Contohnya kayak seperti yang saya sampaikan tadi, kayak bisa enggak pemerintah orang yang tanahnya dibeli itu bisa membeli tanah dengan luas yang sama, dengan jarak yang sama, efisiensi seperti itu yang saya maksudkan. Lalu Undang-Undang IKN dan Perpres merujuk langsung pada Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kita semua juga tahu bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah salah satu peraturan yang kontroversi ya. Tapi itu juga dijadikan rujukan untuk pemerintah dengan Undang-Undang IKN dan Perpres yang merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah wujud nyata dan terbaru penyelewengan negara secara kolektif, baik eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap konstitusionalisme agraria melalui pembebasan tanah. Ini bisa lanjut, Mas Timothy. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja mendorong tatanan, kita semua tahulah kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu tujuannya untuk apa? Itu mendorong tatanan ekonomi neoliberal dengan memperkuat legalitas pemilik modal, lalu merampas tanah rakyat atas nama pembangunan dan investasi. Saya sedikit flashback mungkin beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau mungkin teman-teman juga sudah tahu di dalam IKN itu sudah bahasanya sudah terplot siapa yang menguasai daerah-daerah di IKN. Salah satunya adalah adik dari pemilik partai politik atau ketua umum partai politik itu memiliki penguasaan dan izin untuk mensuplai air minum di IKN. Lalu ada lagi, seingat saya itu masalah pelabuhan, itu nanti juga akan dikuasai oleh salah satu perusahaan yang terafiliasi menteri yang paling banyak pekerjaannya. Ya semuanya pasti sudah tahu lah di sini. Lalu tidak ada mekanisme yang jelas terkait pembebasan lahan IKN. Kurangnya transparansi terkait objek tanah yang dibebaskan untuk pembangunan IKN. Nah, untuk masalah ganti kerugian yang saya paparkan di slide sebelumnya, kasus yang terjadi adalah masyarakat, ada beberapa masyarakat yang menolak, tetapi dia tidak bisa menyampaikan penolakannya. Bahasa kasarnya seperti ini. Kalau mau silahkan ambil uangnya, kalau tidak mau ya sudah. Itu bagaimana pemerintah kok seperti itu terhadap masyarakat. Sedangkan kan harus ada kesepakatan dua belah pihak. Lalu ada pada pasal, seingat saya pada pasal 17 Undang-Undang tentang IKN, itu juga memprioritaskan otorita IKN eh, dalam pembebasan lahan. Seingat saya kan begitu. Nah, itu kan bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang lain. Oke, hutan lindung yang menjadi objek penyangga di Kalimantan Timur bukan objek kosong, melainkan adanya hak masyarakat adat. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang poin nomor itu ya. Di lokasi pembangunan IKN itu setidaknya terdapat
beberapa kawasan konservasi seperti Tahura Bukit Soeharto, Hutan Lindung Sungai Wain, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Adang. Nah, dari data Citra Lansat menunjukkan bahwa sekitar 35%, 34 atau 35% kawasan konservasi Bukit Soeharto masuk ke dalam kawasan IKN. Nah, apabila pembangunan IKN tidak memiliki rencana pembangunan konservatif yang efektif, mungkin kawasan potensial tersebut akan terancam. Mungkin ini juga kemarin sudah minggu kemarin ya, mungkin sudah dibahas oleh rekan kami, itu Mas Teguh. Oke, Mas Timothy, lanjut. Nah, jadi sebenarnya dua bab yang kami paparkan ini adalah satu bab yang saling berkaitan. Tetapi karena ada beberapa hal, jadi harus kita pecah menjadi dua. Nanti setelah ini mungkin ada hal-hal yang akan melengkapi pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Mas Salman Abdillah. Terima kasih Mas Timothy, mungkin saya kembalikan ke Mas Timothy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Niko telah memaparkan secara menyeluruh. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Bapak Salman Abdullah untuk melanjutkan membahas bab ke-8 dari buku Menggugat Ibu Kota Negara. Dipersilakan, Pak. Baik, selamat malam. Mohon maaf saya off-cam dan karena posisinya di luar. Tapi apakah suara saya terdengar rekan-rekan? Sudah terdengar, Pak. Terdengar jelas ya? Ada sedikit bising, Pak, tapi bisa terdengar dengan jelas. Ya. Baik, baik langsung saja untuk Pak Timothy, mohon untuk dibuka slide yang pertama, karena saya akan menjelaskan beberapa hal terkait hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara. Untuk yang pertama, terkait hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara, itu ada peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau kita lihat nomenklatur dari peraturan pemerintah tersebut, akan nampak bahwa peraturan pemerintah ini ditujukan bagi para investor yang hendak masuk ke Ibu Kota Nusantara. Sedangkan terkait pengaturan HGU, apabila kita tinjau dari umbrella act seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, itu dimulai dari UUPA dalam pasal 29 hingga pasal 35. Kemudian ada aturan pelaksana pertama yakni PP nomor 40 tahun 96. Kemudian dicabut dan diubah dengan PP nomor 18 tahun 2021. Dan yang terakhir ada PP nomor 12 tahun 2023. Apabila kita cermati dalam PP nomor 12 dinyatakan dalam pasal 18 terkait jangka waktu pemberian hak guna usaha itu ada dua siklus, yaitu 95 tahun untuk siklus pertama dan 95 tahun untuk siklus kedua. Selengkapnya ada di pasal 18 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, dalam peraturan pemerintah tersebut, karena di dalamnya menyangkut tentang hak guna usaha yang merupakan salah satu hak atas tanah. Jadi kalau kita cermati, dalam konsiderannya tidak ada hal-hal yang merujuk pada UPA. Yang dirujuk hanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ya seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana putusan MK nomor 91 tahun 2020. Kemudian terkait masa konsesi dalam peraturan pemerintah tersebut itu menyimpang dari ketentuan yang ada dalam pasal 29 UPA dan PP 18 tahun 2021.
karena di dalam UPA jangka waktu maksimal pemberian hak guna usaha adalah 85 tahun. Sedangkan di dalam PP tersebut itu 190 tahun atau hampir 2 abad. Slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sejarah pengaturan hak guna usaha itu dimulai dari UPA, kemudian ada PP nomor 40 tahun 96 yang dalam PP tersebut terkait jangka waktu, luas, dan lain sebagainya itu diatur sebagaimana amanat UPA. Jadi antara undang-undang dan peraturan pelaksana itu match di sana. Kemudian dalam PP nomor 18 tahun 2021 terkait jangka waktunya itu bertambah 10 tahun, namun tidak ada yang namanya siklus kedua, tidak seperti PP nomor 12 tahun 2023. Slide selanjutnya. Jadi ini ada perbandingan terkait masa konsesi hak guna usaha. Yang pertama, pada saat era kolonial, politik yang digunakan adalah liberalisme. Kemudian pada saat era Orde Lama, itu sosialisme. Pada saat era Orde Baru, itu developmentalisme. Dan pada saat era rezim yang sekarang ini, pendekatannya adalah neoliberalisme. Politik saya lanjutkan. Kemudian terkait pengaturan pada era kolonial itu ada agraris fluid, agrasif dan agraris wet. Sedangkan pada saat era Orde Lama itu ada UPA, kemudian pada saat era Orde Baru itu ada beberapa peraturan yang bersifat sektoral seperti Undang-Undang Konservasi, Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 67, dan Undang-Undang Pengairan. Pada saat era rezim saat ini, itu ada putusan MK terkait pengujian pasal 33 ayat 3, yakni penambahan ayat 4 dan 5. Jadi pasal 33 ayat 3 itu tidak lagi menganut sosialisme kerakyatan, melainkan ada unsur neoliberalisme. Kenapa dikatakan neoliberalisme? Karena hampir serupa dengan era kolonial, yaitu adanya liberalisme dan feodalisme. Bisa dilanjut selanjutnya. Nah, terkait dengan hak guna usaha, ini saya ada data dari Badan Pusat Statistik terkait lahan sektor pertanian hingga bulan April 2022, luasnya hanya 4,81 juta hektar. Luas lahan pertanian tersebut telah mengalami pengurangan 50% jika dibandingkan tahun 2010, yaitu 9.295.385 hektar. Tahun 2021, pekerja di sektor pertanian adalah 38,77 juta jiwa, atau setara hampir 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, mayoritas adalah buruh tani. Jadi ada perbedaan antara petani dengan buruh tani, di mana petani adalah pemilik, sedangkan buruh tani hanya penggarap. Berkurangnya lahan pertanian menjadi non-pertanian itu dikarenakan perubahan status tanah, kemudian ketimpangan penguasaan hak atas tanah, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Jadi karena pembangunan ibu kota Nusantara itu membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu 466,04 triliun, sehingga pemerintah harus berpikir out of the box. Artinya, pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan harus menggunakan investor untuk pembangunan IKN.
Nah, salah satunya pemerintah menawarkan tanah-tanah pemberian hak guna usaha kepada para investor dengan jangka waktu yang sangat lama, yaitu hampir 2 abad atau 190 tahun. Metode tersebut sebenarnya akan mengakibatkan ketimpangan penguasaan hak atas tanah karena pada tahun 2022 sengketa hak atas tanah itu sangat banyak sekali di pengadilan. Dan jangan lupa bahwa di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu banyak masyarakat hukum adat di sana. Hampir sekitar 20.000 masyarakat hukum adat, 19 suku adat Penajam Pasir dan 2 suku adat Kutai Kartanegara. Lanjut. Demikian dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau keterbatasan penyampaian saya. Jadi untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab atau diskusi. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Salman. Baik, para hadirin, kita bisa mengetahui dan melihat bahwa pembahasan malam hari ini cukup menyeluruh terkait dengan pembebasan lahan, kemudian penggunaan lahan di IKN, dan dampak atau implikasi apa saja yang dihasilkan dari penggunaan dan pembebasan lahan tersebut. Kita juga bisa melihat bahwa rupanya penggunaan lahan tersebut selain dari adanya cacat hukum, di samping itu juga bisa dilihat berdampak kepada masyarakat hukum adat, di samping itu juga berdampak kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Kemudian eh, kita bisa melihat juga bahwa hingga pertemuan seri keempat ini tampaknya dengan adanya pembangunan IKN itu sungguh jauh lebih banyak mudaratnya, hal-hal buruk yang terjadi dan akan terus terjadi dibandingkan manfaatnya. Baik, untuk sesi berikutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para hadirin yang hadir pada malam hari ini untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan kepada penyaji materi. Terima kasih. Baik, di sini ada Bapak Jamal. Pak Jamal, apakah Bapak mau menyampaikan tanggapan? Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Mas Timothy. Saya ngikut aja dulu lah. Belum panas nih. Biar panas dulu sama yang lain, baru nanti ikutan. Makasih. Mohon maaf juga ke semua ya. Saya nggak on cam. Biasa, problem kuota. Makasih. Baik, Pak. Di sini juga telah hadir Ibu Dia. Terima kasih, Ibu, untuk kehadirannya. Kemudian, apakah Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan? Dipersilakan. Di sini juga ada rekan Farid. Oh, baik. Ada Bapak Henry Tola Baha Ilman Naif. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas. Apa namanya? Saya sudah baca bukunya. Saya pikir bagus juga ya. Isinya memang agak sedikit vulgar ya. Cuma ada beberapa Mas. Mungkin tadi saya kurang begitu dengar ya untuk Mas Niko terkait sebenarnya kerugian material seperti apa sih Mas yang dialami masyarakat dari potret eh, apa namanya penelitian dari Mas Niko itu seperti apa. Kedua terkait dengan perubahan peruntukan ya tadi dari kawasan hutan produksi menjadi pemukiman. Kalau menurut saya pribadi ya Mas, sebenarnya perubahan peruntukan itu
ya memang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak ini ya nggak mau gitu ya. Jadi otomatis rumah pun ya dulu mungkin kita anggap ada satu desa misalnya ada 100 rumah ya mungkin dengan pertambahannya penduduk bisa menjadi 200 rumah. Berarti kan memang ada perubahan peruntukan ya. Kalau menurut saya selama perubahan peruntukan itu bisa ditanggulangi ya dengan dampak lingkungannya, saya pikir itu enggak masalah sih Mas kalau menurut saya ya. Kan sekarang kita juga tahu ya bahwasanya kalau kita misalnya mengubah atau menggunakan suatu tanah itu kan kita juga diwajibkan membuat analisis dampak lingkungannya ya. Jadi saya pikir IKN pun ketika memang di sana ada analisis dampak lingkungannya, saya pikir itu bisa diatasi ya terkait dengan dampak lingkungannya ya. Jadi nggak masalah sih kalau menurut saya ada perubahan perubahan apa namanya peruntukan. Yang kedua untuk Mas Salman ya, mungkin untuk pemateri kedua Mas Salman. Ah, kalau menurut saya Mas, memang sih kita lihat saat ini kita lebih ke neoliberalisme ya. Cuma karena kita nggak ada pilihan gitu. Di lain sisi, ketika negara ini diam, maka ekonomi tidak akan bergerak gitu ya. Apa yang dilakukan negara, saya pikir ya suatu opsi ya. Memang dia milih, dia kalau mau meningkatkan, mengundang investor ya mau nggak mau. Gitu. Apalagi sekarang kan kita tahu bahwa negara-negara seperti Malaysia, Singapura, ada mencari investor gitu. Saya pikir ah perubahan jadi neoliberalisme pun saya pikir itu tidak masalah, yang penting ada batas-batasannya ya seperti itu, karena tujuannya pun nanti dampaknya pun ke masyarakat gitu ya, jadi ekonominya bisa meningkat terkait dengan PT-PT manapun itu yang nanti berkuasa di sana. Saya pikir itu adalah salah satu pilihan dari pemerintah saat ini gitu ya. Memang tujuannya ya untuk pertumbuhan ekonomi, kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Henry untuk tanggapan dan atas pertanyaannya kepada pemateri pada hari ini. Baik, dipersilakan kepada pertama terlebih dahulu Bapak Niko. Apakah sudah siap untuk langsung menjawab pertanyaannya, Pak? Ya, baik. Eh, terima kasih, Mas Hendri. Mungkin tadi yang dimaksudkan Mas Hendri itu kerugian secara imaterial ya, Mas, yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi dari diskusi saya dengan rekan saya Mas Salman saat menulis buku ini, itu memang ada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang berdampak. Contohnya seperti tadi saya sudah mencontohkan, mungkin nanti ada tambahan dari rekan saya. Saya mencontohkan bahwa masyarakat itu tidak diberikan pilihan, jadi hanya diberikan ganti uang saja tanpa adanya diskusi eh, dua arah. Jadi seolah-olah dipaksa masyarakat itu harus menerima. Sedangkan kita tahu di daerah Jawa Timur yang masyarakatnya kebanyakan adalah petani, dalam salah satu proyek pembangunan jalan tol, contohnya pembangunan jalan tol, tanah persawahan atau tanah pertaniannya mereka kan dibeli oleh pemerintah. Tapi kan tidak ada, pemerintah itu memikirkan, oh kalau tanah ini saya beli, berarti masyarakat ini nanti bisa beli enggak tanah yang luasnya sama atau yang jaraknya sama lah. Itu kan tidak ada. Nah, yang terjadi adalah beberapa masyarakat itu akhirnya tidak bisa membeli tanah pertanian. Karena satu, harganya sudah tidak sesuai dengan yang dibayarkan. Contoh, dia mendapatkan uang 100 juta. Lalu dia mau beli tanah harga 100 juta itu di mana? Adapun itu pasti jaraknya sangat jauh. Nah, maksud saya kerugian-kerugian di situ, Mas Hendri ya. Lalu tadi saya juga akan menanggapi tentang IKN. Saya pribadi sebenarnya kalau saya orangnya melihat dari dua sisi ya.
saya setuju dengan apa namanya yang tadi Mas Henry katakan bahwa kita harus mengundang investor. Memang beberapa negara seperti itu. Iya, memang Mas. Tapi kita juga melihat pemerintah itu apa ya, hanya memikirkan efisiensi saja, tidak memikirkan masyarakat loh. Kayak seolah-olah masyarakat itu dikesampingkan saja. Yang penting mendapatkan investor, mendapatkan investor, mendapatkan investor. Oke, memang Indonesia akan mendapatkan investor, tapi apakah di situ ada jaminan bahwa masyarakat itu akan lebih sejahtera atau lebih diutamakan, lebih terlindungi? Kan tidak. Mungkin seperti itu ya tanggapan saya, Mas Timothy. Bisa dilanjut untuk rekan saya mungkin ya. Baik, terima kasih Bapak Niko. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Salman untuk menanggapi kepada pertanyaan maupun tanggapan dari Bapak Hendri. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Hendri. Sebetulnya neoliberalisme itu tidak masalah. Namun bagi saya, pada era kolonial dulu saja, apabila kita perbandingkan, HFPAK atau serupa hak guna usaha itu aja jangka waktunya 75 tahun. Di dalam UPA itu diberikan keterangan bahwa perpanjangan itu apabila tanamannya itu membutuhkan jangka waktu yang lama untuk bisa dipanen. Apalagi sekarang ini kan tidak ada teknologi pertanian. Saya rasa tidak ada tanaman yang membutuhkan jangka waktu yang lama. Sehingga 190 tahun, apalagi sekarang terkait luas. Kalau di PP nomor 18 tahun 2021 itu kan tidak ada luas maksimal. Hanya ada keterangan minimal 250 hektar bagi badan usaha. Yang jadi pertanyaan adalah, apabila hak guna usaha itu dikuasai oleh segelintir orang, apakah itu dapat menjamin kesejahteraan rakyat? Karena dalam konstitusi kita di pasal 33 itu kan sudah jelas bahwa hak menguasai negara itu adalah legitimasi yang diperoleh oleh negara dari masyarakat. Tujuannya untuk apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan terkait dengan hak guna usaha, saya juga lihat di peraturan itu ada memang 20% itu harus diberdayakan dengan masyarakat. Saya tahu Mas Hendri ini juga di perusahaan perkebunan ya. Saya juga mau bertanya juga nanti apakah itu memang betul terlaksana atau tidak. Demikian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Hendri untuk menanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Salman dan Bapak Niko. Baik, dipersilakan kepada Bapak Hendri untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Bapak Salman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tanggapan sedikit ya untuk ke Bapak Niko. Memang ya negara pun saat ini jangankan ke masyarakat IKN ya, ke masyarakat di Jawa pun saya pikir jaminan itu tidak susah untuk diwujudkan. Oleh karena itulah maka perlu pemerataan infrastruktur, Mas. Kenapa? Karena apa? Kalau ada investor di sana ya otomatis masyarakat yang sebelumnya kerjanya untuk misal jadi tukang angkot sekarang bisa menjadi supir busway sana, mungkin seperti itu kan, seperti itu. Jadi saya pikir adanya IKN di sana dengan melihat kondisi Jakarta yang saat ini itu sudah menjadi momen yang pemerintah untuk memberikan kesejahteraan di sana di masyarakat IKN. Apalagi kita tahu kan bahwasanya tanah di sana itu berbeda dengan tanah yang di Jawa gitu. Tanah dengan bawahnya batu bara dengan tanah bawahnya limestone maupun andesit itu berbeda gitu. Sehingga pertanian pun kalau dicobakan di IKN saya pikir susah. Kenapa susah? Ya gimana di bawahnya ada batu baranya kan gitu. Nah, kedua terkait dengan Mas Salman yang barusan, ya memang gini Mas.
yang namanya korporasi pun itu memang sudah ada kewajiban untuk CSR ya, atau dengan pemberdayaan masyarakat gitu. Andai kan nanti misalnya ada PTA gitu, mungkin PT salah satu orang kuat lah di Indonesia, itu pun dia juga pasti punya kewajiban gitu. Apapun PT-nya itu punya kewajiban untuk masyarakat sekitar gitu ya. Saya pikir masalah HGU itu entah 95 tahun atau mungkin 100 tahun, itu saya pikir tidak masalah selama memang apa namanya HGU itu bisa memberikan dampak ke masyarakat sekitar. Contohnya ya Mas, yang kita tahu ya, PT Perkebunan 3 itu kan memang dia punya HGU kurang lebih sekitar 1.000 hektar ya. Itu kan nggak semua dikelola mereka Mas. Ada sekitar berapa hektar, itu dikesukan dengan masyarakat. Artinya apa? Bahwa masyarakat pun bisa menikmati HGU itu. Nggak semua dinikmati oleh PT, selain CSR ya. Jadi artinya apa? Bahwa HGU yang luasnya beribu-ribu hektar itu masih ada peluang untuk dipergunakan masyarakat melalui apa? Melalui KSU. Nah, tinggal pemerintah aja itu bisa gak menekan seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat di PTPN 3 ya, di perkebunan itu memang kita lihat banyak itu masyarakat yang KSU dengan mereka. Justru malah banyak petani-petani yang dibantu oleh perusahaan. Itu artinya apa? Memang kita nggak bisa lah menolak perusahaan karena kita tahu kondisi kita ini bukan kondisi yang bisa menolak itu kalau kita memang mau menaikkan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi dari negara ini. Kurang lebih seperti itu ya, Mas. Baik, terima kasih kepada Pak Henry yang telah memberikan sudut pandang yang lain dari apa yang disampaikan oleh penyaji materi. Sungguh bagus sekali. Baik, dipersilakan kepada Bapak Niko dan Pak Salman apakah ada tanggapan? Ya, mungkin saya menanggapi dulu ya. Memang Mas Hendri ini adalah rekan kami juga yang dimana kita sering berdiskusi walaupun apa pandangan kita berbeda. Saya terima kasih sekali Mas Hendri sudah mau ikut berdiskusi bersama kami di sini. Tapi begini Mas, uh, oke, memang investor lalu perusahaan-perusahaan itu akan menaikkan perekonomian masyarakat. Kan tujuannya seperti itu kan. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ini ada beberapa kasus juga kan yang mungkin kita semua juga tahu bahwa yang diuntungkan itu hanya pengusaha-pengusaha saja. Masyarakat sedikit sekali yang dilibatkan di situ. Tapi terlepas dari segala permasalahan, memang saya juga setuju dengan Mas Henry bahwa memang kita juga membutuhkan investor ya. Tapi tetaplah Mas ada batasan-batasan. Karena kan kita juga harus tadi disampaikan rekan kami Mas Salman yang untuk kesejahteraan masyarakat juga bukan hanya kesejahteraan investor atau kelompok-kelompok tertentu. Mungkin seperti itu Mas Timothy. Baik, terima kasih Bapak Niko, Bapak Salman, dan Bapak Henry. Jadi sampai titik ini kita bisa melihat ada dua sudut pandang yang berbeda yang sebetulnya juga sangat baik untuk melihat suatu problem yang terjadi di IKN ini. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Di sini ada Bapak Rijaka. Terima kasih telah hadir. Apakah Bapak ada mau menanggapi Pak atau memberikan pertanyaan? Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya. Selamat malam untuk semuanya yang hadir. Dan saya mohon maaf, mungkin ada sesuatu yang kami sampaikan. Yang pertama, melihat judul buku Anda itu bagi saya sangat menarik, menggelitik. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika menggunakan kata menggugat, itu konotasinya bahwa Anda bisa dikatakan tidak sependapat dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Itu yang pertama.
seandainya betul apa yang saya sampaikan ini, Anda sebagai anak muda menulis buku ini, apakah Anda pernah datang ke tempat IKN itu secara menyeluruh, termasuk mempelajari yaitu kontur tanah di sana, sehingga tahu mengenai jenis tanah di sana itu cocoknya untuk apa, sehingga kalau dihargai dengan uang itu per meternya berapa, sehingga bisa mengatakan bahwa di sana rakyat dirugikan. Yang ketiga, apakah ada di muka bumi ini sebuah pembangunan itu tidak memberikan dampak? Ya, tolong dijelaskan. Lalu yang berikutnya, mengenai tadi sering saya mendengarkan kata-kata ganti rugi. Tidak ada yang mengatakan ganti untung. Rakyat dirugikan. Saya memberikan contoh demikian. Di daerah kami, di Klaten itu, di sebelah utara Jalan Raya Jogja Solo itu, kualitas tanahnya itu rendah, tandus, berbatu. Digunakan untuk jalan tol Jogja Solo. Rakyat mendapatkan ganti untung. Ketika dibelikan, itu lipat ganda. Nah, contoh lagi di tol Madiopuro, ada tetangga yang punya lahan di sana. Dia punya 2 anak. Lahan dari ganti untung ini bisa dibelikan 2 rumah untuk anaknya dan bisa beli kendaraan. Padahal harga tanahnya rendah. Itu dihargai tanah seharga di daerah saya di Candi Mendut Utara ini yang per meternya 6 juta. Di sana mungkin 2 juta aja nggak laku. Iya, tapi Anda mengatakan bolak-balik ganti rugi, bukan ganti untung ya. Lalu saya goes di daerah Jalan Ikan-Ikan, saya menemukan seorang guru di Sidoarjo, sawahnya kena tol Sidoarjo. Dari ganti untung ini dibelikan tanah berupa sawah juga sama, luasnya sama di Sidoarjo, masih ada sisa, yaitu dibelikan 2 perumahan di Jalan Ikan-Ikan untuk anaknya yang dua-duanya sedang kuliah di Brawijaya. Posisi sedang kuliah dibelikan masing-masing 1 rumah. Ditambah lagi masih bisa naik haji. Apakah ini bisa dikatakan ganti rugi? Bukan ganti untung. Gitu ya. Lalu kasus di Wadas itu sering rame, ribut. Suatu hari saya ketemu dengan orang sana, naik mobil dari Solo ke Surabaya, dia cerita, dari mana Pak? Di daerah Wadas itu. Dia cerita mendapatkan tidak ganti rugi, tapi ganti untung. Loh kok ribut-ribut Pak? Sampai nasional itu. Itu mereka yang ribut itu kan karena lahannya tidak kenal ini proyek, sehingga nggak dapat ini ganti. Kalau mereka dapat ya mungkin. Dan kami juga yang mendapatkan keuntungan dari tanah yang untuk proyek itu, kami mengambil 4 jutaan dibagi untuk tetangga-tetangga yang tidak mendapatkan ini lahannya untuk proyek Pak. Tapi beritanya kok ribut banget ya, sampai heboh. Kelihatannya bahwa Anda harus belajar lebih dalam lagi. 1, Anda datang ke IKN, pelajari secara detail. Gitu ya. Bahwa di sana memang ada beberapa tanah yang dikuasai orang-orang tertentu, tetapi itu sisa-sisa ketika Orde Baru, zamannya Pak Harto itu memberikan hak pada kroni-kroninya untuk mengelola hutan itu, dan jumlahnya tidak hanya puluhan hektar, tapi ratusan bahkan ribuan hektar untuk orang-orang tertentu yang notabene dekat dengan Pak Harto, penguasa Orde Baru. Lalu tadi juga menyebut oligarki yang diuntungkan. Zaman pemerintahan siapapun, oligarki selalu ada. Karena apa? Oligarki itu muncul, menempel kepada penguasa. Jadi oligarki selalu muncul dan menempel pada penguasa siapapun yang sedang berkuasa. Karena apa? Mereka butuh bahwa bisnisnya jalan. Itu. Dan itu hukum alam itu ya. Itu. Lalu beberapa minggu yang lalu pernah menyinggung juga mengenai keamanan, terutama dari RRC ya. Perlu Anda juga belajar sejarah tahun 1292. Sebagian besar dunia ini dikuasai oleh yaitu Kublai Khan. Sampai menguasai India bagian utara, lalu negara-negara Islam itu, kemudian Asia Timur, bahkan Asia Tenggara, termasuk ingin menguasai
Singosari, tapi gagal oleh Kertanegara. 2 panglima perang dari kebaikan ini dilukai wajahnya lalu balik. 8 tahun kemudian datang lagi juga dihancurkan oleh Raden Wijaya pendiri Majapahit. Tidak perlu takut untuk dengan LRC. Selama kita Anda sebagai anak-anak muda itu mau belajar lebih mendalam dan komprehensif, saya rasa akan bisa menanggulangi apa yang menjadi tantangan pada zamannya. Tetapi kalau ini ya kita menyetir dari John F. Kennedy ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan pada Anda, tapi bertanya pada diri Anda, apa yang sudah Anda berikan pada negara. Sumbangsinya apa? Jangan menjadi parasit untuk bangsa negara ini kalau bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rijaka memberikan tanggapan dan pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada Bapak Niko dan Bapak Salman untuk menanggapi. Baik, sebelumnya saya terima kasih banyak Pak Rijaka karena saya juga banyak dapat masukan dari panjenengan. Mungkin kalau masalah judul buku ya Pak Rijaka, nanti yang bisa mungkin berkapasitas menjawab adalah guru kami Bu Dia Alwi. Lalu tadi memang saya menyebutkan beberapa sering itu ganti rugi. Memang yang kami soroti itu adalah permasalahan-permasalahannya Pak Rijaka. Kalau memang ada hal yang disampaikan Pak Rijaka itu memang ada, itu memang ganti untung. Tapi yang kami soroti adalah yang mengalami kerugian-kerugian. Mungkin seperti itu Pak Rijaka, tapi saya terima kasih sekali kepada Pak Rijaka. Mungkin bisa disambung oleh rekan-rekan yang lain yang mau menanggapi. Baik, terima kasih kepada Bapak Niko. Baik, di sini juga telah hadir Ibu Dia Aluyun untuk dipersilakan memberikan tanggapan terkait penggunaan judul buku Menggugat Ibu Kota Negara. Baik Ibu, dipersilakan Ibu. Iya, terima kasih dan sangat senang sekali begitu ya dengan masukan dari awal tadi hingga terakhir. Saya tadi mau masuk tapi saya tunggu nanti kalau ada ini aja biar sekalian gitu ya. Memang yang terkait misalnya tadi ada pertanyaan tentang judul buku. Barangkali ini ya kita kan ada share juga bahwa kita sudah men-share bukunya gitu ya. Jadi di halaman pengantar itu kita sudah jelaskan. Jadi di tim kita itu Bapak, jadi di tim kita itu sebenarnya ada teman-teman yang pro dan teman-teman yang kontra. Nah, dari kumulasi itulah kemudian kita coba mempelajari dari kedua sudut pandang. Inilah yang kemudian menunjukkan begitu ya, menunjukkan bahwa sebenarnya pilihan judul menggugat itu sebenarnya juga kita ambil dari KBBI ya. Jadi kalau dari KBBI itu menggugat itu artinya adalah dalam kategori mempertanyakan gitu. Karena apa? Kita punya saran nih gitu ya. Kita punya saran, oh ternyata kenapa kita harus menggugat IKN? Oh ternyata atau mempertanyakan begitu ya. Ternyata ada perhitungan-perhitungan yang kami lihat baik yang kita sudah bahas di buku ini ataupun yang kita juga bahas di bagian epilog bagian akhir begitu ya. Ada masalah-masalah yang belum tertuntaskan. Jadi kalau pemerintah mau serius nih, misalnya memang mau terus menyelenggarakan ini, begitu ya, harus dipikirkan benar-benar resiko-resiko yang kemudian muncul sebagai mungkin bagian dari mitigasi resiko itu sendiri, gitu ya. Jadi itu sudah kami jelaskan. Jadi kami memilih menggugat IKN itu karena memang mempertanyakan, begitu loh. Pemerintah melakukan ini sudah memperhitungkan belum? Karena dalam analisis kami yang kami lakukan itu juga kami jelaskan bagaimana metode analisis kami, begitu ya. Bagaimana pola-pola analisis kami. Kami menggunakan pemikiran yang coba untuk memasukkan teori yang biasanya kami pelajari, begitu ya, yang kita diskusikan di kelas juga tentang pemikiran Habermas dan juga pemikiran Hegel misalnya tentang dialektika, begitu, ataupun dengan pola-pola diskursus, begitu. Jadi alur di dalam buku ini tuh selalu ada pro, ada kontra, gitu. Jadi barangkali kalau dibaca dari awal sampai terakhir
nanti akan memahami secara mendalam begitu ya konteks yang kita bicarakan dalam buku ini. Nah, kemudian terkait dengan ada perbedaan pendapat misalnya tentang ganti untung dan ganti rugi, monggo saja begitu ya, karena ada situasi-situasi yang memang berbeda-beda di lapangan begitu. Tapi kami juga mendapati misalnya saya tadi coba sebentar juga ngobrol-ngobrol dengan Mas Riko juga Mas Salman begitu ya, terkait dengan ternyata yang bilang untung itu juga nggak semua loh gitu ya. Jadi kalau mau dipresentasi siapa untung siapa rugi begitu ya, monggo nanti di risetkan kembali begitu ya, diteruskan kembali silahkan. Tapi di sini kami mendapati banyak situasi-situasi yang tidak konsisten dengan situasi-situasi yang sebenarnya disampaikan baik itu dalam sosialisasi ataupun data-data publik. Itu yang menjadi masukan kami ya bagi pemerintah. Kemudian satu lagi begitu ya, terkait dengan konflik Wadas. Kebetulan saya datang sendiri Pak Rijata juga ke Wadas gitu ya. Ada 141 orang di sana dalam lingkaran query. Mungkin kalau yang ada di luar lingkaran query begitu ya, mereka bisa menyampaikan bahwa saya mungkin tidak setuju atau setuju dan sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa warga yang setuju pun sekarang di beberapa titik, jadi di titiknya itu di Wadas itu sudah mengalami banjir Bapak, mungkin Bapak yang sudah lebih dekat di sana ya, itu sudah banjir beberapa kali gitu ya. Kemudian yang jadi soal, kemudian sumber airnya mati, dan itu belum dibereskan. Tapi pemerintah sudah melangkah ke wilayah query gitu ya. Nah kalau Wadas itu yang lebih parahnya, bahkan ada tanah yang itu sebenarnya jadi begini, kalau itu ditambang batu dan nikel yang ada di sana gitu ya, ada masyarakat yang di dalam lingkaran ini begitu ya, itu jadi ada di ininya Wadas Melawan itu ya, jadi di wilayah lingkarannya itu mereka akan ambruk gitu, karena seperti dinding mungkin yang di belakang kita gitu kan, di belakang kita ada dinding itu ya, rumahnya ada di tempat kita gitu ya, jadi kalau itu diambil longsor itu. Dalam perhitungan ada tulisan kawan-kawan IPB juga yang sudah menganalisis hal tersebut gitu ya. Jadi dari segi bentang alam itu bermasalah. Dan yang setuju pun ketika kita tanya, memang mereka punya pilihan tidak untuk tidak setuju. Ternyata mereka nggak punya pilihan. Jadi pilihannya itu dihargai atau tidak dihargai tanahnya. Mau dihargai atau mau langsung dicaplok di pengadilan begitu. Kalau di pengadilan mereka dapat jauh dari harga yang seharusnya. Tapi dalam pikiran mereka itu gamang, Bapak. Jadi pikiran mereka itu gamang. Gimana kita biasa hidup di situ, terus biasa apa-apa dari tanah di situ, kemudian kita berpindah. Padahal tanah itu punya ikatan jiwa dengan mereka. Termasuk apakah itu tanah warisan, kemudian tradisi dan sebagainya. Sekarang kalau Bapak datang ke Wadas, itu keguyupannya jadi berkurang. Karena apa? Karena kemudian proses yang tidak sejalan ini begitu ya, menjadikan warga Wadas ini terpecah belah begitu. Termasuk tadi sebenarnya terkait dengan lahan tadi begitu ya. Banyak kemudian lahan-lahan ada catatan yang dilakukan oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan kita datang ke sana memang gitu ya. Rempang juga demikian Pak. Jadi situasinya sebenarnya kita memang harus melihat dari upper both sides ya, dari dua sisi ya untuk melihat situasi ini, supaya kita tahu ternyata ada situasi-situasi yang berbeda di lapangan gitu ya. Masalah kemarin misalnya apakah ini ada keterkaitan dengan Cina atau sebenarnya raksasa dunia pun juga kita melihat memang ada Cina dan US ya yang sekarang memang paling besar begitu. Nah, tapi kita belum sampai kepada analisis tersebut begitu ya. Jadi seperti minggu lalu juga kita sampaikan gitu ya, kita belum sampai untuk menyampaikan itu gitu ya. Diskusinya masih bersifat asumtif gitu, masih belum sampai pada data penelitian. Tapi kalau yang di buku kami itu kami bisa mempertanggungjawabkan semua. Jadi kami memang berdiskusi, dan kenapa buku ini cukup lama, bahkan kami mengkonfirmasi. Jadi di depan itu ada kawan-kawan yang berada dekat di akses sana begitu ya, yang mengoreksi hasil kami gitu. Di Prakata ada di
ada beberapa kawan dari Pulau Warman juga yang ada di lokasi begitu ya, memperkuat standing kami itu. Kemudian jadi ada Pak Herdiansyah Hamzah di sana, itu juga menjelaskan tentang situasi-situasi yang ada di Bukang. Dan kami dikoreksi terus, dikoreksi juga dengan Pak Herdiansyah, kami dikoreksi. Jadi dikoreksi terutama di part-part apakah memang yang kami tuliskan ini memang sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Karena wilayah IKN-nya itu dikelilingi oleh tambang. Jadi masalah air di situ juga sudah nampak. Ada salah satu suku di sana yang mereka kering, airnya mereka tidak bisa mengambil air dari proses-proses tersebut. Jadi kalau ada data berbeda tidak apa-apa, tapi barangkali ada yang bisa kita perdebatkan begitu ya dari data ke data. Terima kasih. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Mas Timon. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia Uyun. Baik, dipersilakan Pak Rijaka, apakah mau menanggapi? Apakah sudah Saya jawab? ikut komentar sebentar, gitu ya. Baik. Ya, kita lihat ke belakang juga. Ketika Pak Karno ini mendirikan PNI, lalu karena sifatnya itu non-kooperatif ya, oleh Belanda dipermasalahkan, kemudian ditangkap, kemudian disidang ya, di pengadilan Bandung. Pak Karno memberikan pembelaan, yaitu Indonesia menggugat. Dan kenyataannya bahwa Indonesia memang dijajah oleh Belanda. Sehingga menggunakan kata menggugat tepat. Sementara buku yang Anda tulis untuk teman-teman ini ya, menggugat IKN. Yang perlu diuji kebenarannya. Ya. Itu tadi ya. Itu sehingga yang menjadi bagi saya ya, menjadi ini buku ini Carpe Pieta ya. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya di depan untuk itu ya, untuk menerima pendapat pro dan kontra maksudnya ya. Itu. Kreativitas Anda saya hargai, hanya perlu dikaji lebih mendalam lagi, terutama penggunaan kata menggugat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Rijaka. Baik, di sini ada Bapak Jamal yang telah mengangkat tangan. Dipersilakan, Pak. Iya, terima kasih Mas Timothy. Mas Timothy ini kayaknya nggak cocok dipanggil Mas ya. Tapi harusnya manggil apa ini? Oke, makasih. Boleh, Makasih. Pak, Mas. Atau kok juga boleh, bebas, Pak. Iya, saya nunggu bener munculnya Bu Dia, karena saya pikir Bu Dia akan lebih tidak bermaksud jangan dibaca saya mengecilkan yang lain, tidak. Bu Dia kelihatannya karena mungkin leader di dongeng ini ya, di buku ini, jadi kalau main musik itu dirijen lah Bu Dia ini ya. Jadi saya agak nunggu-nunggu ini Bu Dia komentar enggak begitu. Saya mau bilang begini Pak Timothy. Buat saya, tapi ini sekaligus suggest buat Bu Dia dan tim ya. Saya tidak peduli dengan istilah menggugat. Karena itu bisa dibaca dari berbagai sisi. Apakah itu dialektika, apakah itu diskursus, monggo silakan saja. Tapi saya mohon izin berbicara dari perspektif praktisi. Kalau terminologi menggugat itu, saya ingin membedakan dengan dialektika atau diskursus. Dialektika itu seperti ya sekedar ini aja, sekedar mendiskusikan sesuatu begitu ya. Begitu juga diskursus. Sedangkan kalau menggugat di benak saya itu harus sampai ke ujung. Artinya ujung itu sesuatu yang bisa dieksekusi. Bukan hanya sekedar mengajukan gugatan untuk kemudian tidak peduli hasilnya apa. Sayang sekali. Itu seperti membaca buku yang berjilid, terus kemudian jilid terakhirnya hilang. Itu gimana ya, kayak jengkel gitu kan, kita membaca sesuatu tapi nggak tuntas. Pengennya sampai tuntas. Nonton film juga kalau nggak sampai tamat tiba-tiba mati lampu kan ya jengkel juga kan.
Nah, ini seperti itu saya memandangnya. Jadi dari 4 kali pertemuan kita sebetulnya diakui juga oleh Budia bahwa penelitian ini belum tuntas karena ada penelitian lanjutan. Nah, saya mau bilang sama Budia dan tim, mohon dengan sangat penelitian ini jangan berhenti, Bu, karena kalau berhenti menurut saya malah tidak baik ya, apalagi kondisi politik dalam negeri kita yang seperti ini. Terkesan penelitian Budia dan tim ini merupakan bagian daripada urusan dinamika politik yang ada ini, partisan lah. Kan sayang ya, padahal saya meyakini Budia tidak ada di situ. Tapi seperti yang pembicaraan-pembicaraan kita selama ini, bahwa ada penelitian-penelitian yang harus dilanjutkan sampai kepada, tadi itu juga disinggungkan, diberikan konsesi kepada investor ini sampai 190 tahun. Terus saya jadi kepikir itu dulu Freeport ya. Freeport itu dulu namanya Tembagapura loh. Karena yang diambil tembaga. Tapi sesungguhnya mereka tahu. Nah, dari kontrak ini yang 190 tahun ini masih oke dibanding Freeport yang tanpa batas itu. Tapi saya mulai khawatir kalau ini diambil sama asing, di mana asing ini tahu bahwa di dalam tanah itu ada sesuatu yang katakanlah seperti Freeport, maka ini menjadi nggak main-main kan. Jadi kalau dibaca hanya dengan perspektif undang-undang yang tadi disampaikan oleh Mas Niko ya, saya senang manggil Mas Niko aja lah, karena saya beda sedikit di atas Mas Niko sama Mas Salman. Jadi saya berharap betul penelitian ini berlanjut dan sungguh saya orang pertama yang ingin membaca sampai tuntas. Jadi kalau kembali tadi itu ya, 190 tahun ini nggak main-main. Kalau dijawabnya hanya dengan undang-undang tadi itu, undang-undang teknis itu buat saya, negara enteng nanti menjawabnya dengan, loh, kan ada undang-undang untuk pembebasan tanah demi kepentingan pembangunan, untuk kepentingan umum. Itu sangat mudah dipatahkan dengan undang-undang itu. Karena undang-undang itu belum dicabut. Jadi, ayolah, researcher di sini ya. Ada lebih, ada sesuatu yang bisa disumbangkan kepada negara ini, yang menurut saya ini kalau sampai tuntas, saya kira ini luar biasa loh ya. Ini nggak main-main. Saya masih belum bisa membuang jauh pasal 33 Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar pasal 33 itu sampai sekarang masih ada. Walaupun tadi disinggung-singgung, kita sudah masuk ke liberalisme segala macam. Faktanya iya. Tapi pasal 33 itu juga masih ada loh. Dan itu pegangan kita bersama. Bagaimana kita mau meniadakan hal itu? Jadi saya mau mengatakan begini, neoliberalisme itu nyata loh. Contohnya WTO diratifikasi. Jelas urusannya trading. Trading jelas urusannya profit. Nah ini yang begini-begini, saya kira kayaknya, ayolah peneliti-peneliti yang begini ini, saya sih sudah kelewat umur kalau diajak neliti-neliti begini, tapi pengen tahu, ini gimana sih yang sebenarnya? Itu mungkin Mas Timothy, mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih, dan saya berharap Budia juga ada komentar. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Jamal. Baik, dipersilakan kepada Ibu Dia untuk memberikan tanggapan. Mungkin Mas Teguh dulu ya, karena kita kan satu tim ini. Oh, iya, maaf Ibu. Baik, Ya, Bung Teguh dipersilakan. ini juga ini ya. Baik, Ibu dipersilakan kepada Bapak Teguh untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Timothy. Jadi gini, saya akan menanggapi pernyataan atau pertanyaan yang pertama dari Pak Tijaka sama yang barusan tadi Pak Jamal. Nah, terkait dengan terminologi menggugat kan gitu. Kenapa sih kita menggunakan terminologi menggugat?
Karena kan di sini kita berusaha memotret, kalau kita bicara menggugat, berarti kan pasti ada bicara kerugian, kan gitu. Nah, di sinilah kerugian inilah yang berusaha kita tampakkan terkait dengan adanya IKN itu. Entah itu kerugian dari taruh tadi HGU kan gitu. Dari HGU tadi kerugiannya apa sih? Kan gitu. Kok adanya IKN, kemudian adanya kompensasi yang 180 tahun. Nah, kita berusaha untuk memotret kerugiannya apa kan gitu. Yang pertama, kalau terkait dengan HGU jelas bahwa kerugian itu akan berdampak pada masyarakat setempat, khususnya bagi masyarakat adat kan gitu. Mungkin selama ini kita pasti pernah melihat dan membaca konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, konflik masyarakat adat dengan perkebunan. Artinya kan di situ ada sebuah persoalan yang belum selesai. Kan gitu. Kalau HGU itu tidak menjadi persoalan, mungkin tidak akan pernah muncul yang namanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Kan gitu. Nah, eh, kemungkinan itulah yang akan kita potret gitu loh. Apalagi ini sampai 180 tahun. Kan gitu. Kemudian dampak dari lingkungan. Apa sih kerugiannya dengan adanya IKN terhadap lingkungan kan gitu. Yang sebagaimana disampaikan minggu kemarin ya mungkin akan terjadi yang namanya deforestry, kemudian adanya alih fungsi lahan yang dimana biasanya itu sebagai hutan lindung beralih fungsi menjadi entah itu pertanian, entah itu pemukiman, yang jelas secara ekologi akan memberikan dampak gitu loh. Kemudian di bidang mungkin ASN kemarin itu juga secara budaya juga akan memberikan dampak gitu loh. Nah inilah yang akan kita coba untuk potret kan gitu. Dampaknya apa saja sih kan? Untuk terkait dengan pembuktiannya ya memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jamal ya memang ini membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu loh. Apakah benar yang kita sampaikan ini berdampak seperti ini kan gitu. Tapi yang jelas secara kasat mata ini akan berdampak seperti itu gitu loh. Itu mengapa kita menggunakan terminologi menggugat kan gitu. Nah, kemudian terkait dengan mungkin di pertanyaannya Mas Hendy ya terkait dengan alih fungsi. Jadi kalau nggak salah pernah menyinggung terkait dengan alih fungsi. Yang jelas kan dengan adanya alih fungsi memang itu akan memberikan dampak gitu loh. Akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Sebagai contoh, kita tidak usah jauh-jauh melihat KN kan gitu. Kita melihat Pulau Jawa aja. Pulau Jawa, contohnya Karawang lah. Karawang. Yang mana Karawang itu dulu daerah agraris. Sebagai lumbung padi kita. Akan tapi pada waktu adanya industrialisasi, Karawang ini berubah menjadi kawasan industri. Yang dahulu kawasan persawahan, sekarang menjadi berkurang. Sudah menjadi kawasan industri. Dan secara kultur juga mengubah masyarakat itu yang dahulunya masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis. Secara kultur juga akan mempengaruhi. Gitu. Sehingga bukannya kita ini menolak adanya perubahan, tidak. Kita tidak menolak adanya perubahan karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak itu. Akan tetapi perubahan itu harus diminimalisir dampak negatifnya. Dengan manajemen resikonya itu harus diperketat kan gitu. Nah, marilah kita sebagai seorang mungkin akademisi, seorang mahasiswa, sebagai seorang researcher, bagaimana kita mengawal pemerintah ini agar tidak ibaratnya kalau dia sudah membuat aturan, bagaimana aturan ini bisa dijalankan secara istiqomah, bahasanya kan gitu. Jangan sampai perubahan rezim, perubahan aturan, perubahan rezim, perubahan aturan.
yang mana itu akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Teguh. Baik, kita sudah berdiskusi cukup panjang ya dan menemukan apa namanya materi-materi yang tampaknya perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan menurut pandangan saya memang topik mengenai IKN ini masih terbuka lebar untuk diteliti lebih lanjut karena kalau melihat dari skala pembangunan IKN yang cukup besar tentu membutuhkan kajian yang lebih besar juga untuk melihat dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari IKN tersebut gitu. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tanggapan pertanyaan. Iya, mungkin kalau mohon izin saya ini juga ya menambah tadi sudah cukup lengkap sekali yang disampaikan. Tapi memang kita itu berangkat dari belantara ya. Belantara artinya kita tidak dalam posisi pro, tidak dalam posisi kontra, makanya kita cari buku yang pro, buku yang kontra. Kita pelajari dulu buku-buku itu, originalitas yang kemudian kita tunjukkan, kemudian kita melangkah kepada dari pro dan kontra itu kita menentukan begitu ya apa-apa saja yang kita bahas, dan dari proses diskusi kita mungkin tidak banyak sekali yang menunjukkan situasi memang IKN ini harus sangat dipikirkan ulang gitu ya. Itu yang bisa saya simpulkan mungkin dari proses buku satu kita ini gitu ya. Jadi memang banyak yang harus dipikirkan ulang sehingga, dan itu belum terjawab dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini. Jadi kalau memang dikatakan arahnya ke belakangnya memang mungkin ada menolaknya ya barangkali iya gitu ya, karena kalau misalnya kita melihat dari awal itu pro kontra, kemudian kita menganalisis dan ternyata data yang kita tunjukkan ya kita harus menyampaikan sesuai hasil riset kita juga begitu ya. Ternyata apa yang ada di depan itu berbeda dengan apa yang ada di belakang begitu ya. Itu yang kita ini. Dan tadi menanggapi misalnya tentang dialektika. Jadi setiap buku ini, jadi setiap tulisan di sini itu kita berdebatkan ya. Dan kemarin waktu bagian terlama itu sebenarnya buku ini sebenarnya mau di launching waktu itu bulan awal bulan gitu, hampir awal bulan itu bukan awal tahun 2023 itu pertengahan itu kita sudah mau selesai sebenarnya. Tapi terus kita itu lama 6 bulan kalau nggak salah, tulisan kita itu dibolak-balik begitu ya. Jadi dikritik ini ya, dikritik itu. Jadi kritiknya cukup mendasar sekali begitu. Dan kami merasa terchallenge memang untuk menulis buku yang kedua. Terima kasih supportnya. Dan mungkin barangkali kami membuka gitu ya, kalau memang kita akan berkolaborasi, kita sangat senang sekali gitu. Makin banyak kepala yang memikirkan tentang situasi negara kita itu akan semakin baik, dan itu akan menjadi masukan penting begitu ya bagi kepemimpinan selanjutnya. Saya pikir itu sih yang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Ada tawaran menarik juga dari Bapak Ibu penulis buku Menggugat Ibu Kota Negara, apalagi dalam situasi rasanya ketika nanti rezimnya telah berganti, agaknya juga kan tentu ada beberapa kebijakan yang berubah, maka itu juga menjadi suatu bahasan menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk para peneliti-peneliti selanjutnya. Baik. Oh iya, satu lagi Mas Timothy, saya panggilnya Mas aja ya. Boleh, Ibu. Satu lagi, jadi kita menulis buku ini dalam prinsip kesetaraan. Jadi walaupun saya, mohon maaf mungkin status saya saja dosen gitu ya, tapi teman-teman ini nggak kalah pakar sama saya gitu. Mereka nggak kalah experience gitu. Jadi kalau saya salah tuh ngambil literatur, pernah suatu kali saya ngambil keliru begitu ya, mereka langsung kayak, Bu, ini ada data terbaru seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman yang muda, jadi kolaborasi ini ya tidak semua kelas kita itu bisa kolaboratif begitu ya. Jadi ini benar-benar kesetaraan. Jadi kita benar-benar equal, dan ternyata dengan equal atau kesetaraan itu kita bisa menghasilkan karya yang lebih baik daripada
tadi ya dikatakan bahwa oh karena saya tidak sama sekali Pak Jamal, saya bukan apa-apa di dalam tim ini begitu ya. Tapi ide-ide inilah yang kemudian ide-ide yang kita pikirkan dan kita diskusikan itu yang memang akan menghasilkan sesuatu. Kalau semua masyarakat itu berpikirnya sama semua, kita nggak bisa memperbaiki. Tapi kalau kepalanya banyak dari berbagai perspektif, kita lebih banyak punya kesempatan untuk memperbaiki Indonesia lebih baik. Baik Ibu, sungguh menarik sekali Ibu dengan adanya kolaborasi antara melibatkan berbagai usia gitu ya, ternyata malah menghasilkan penelitian yang hasil lebih bagus gitu ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan kembali. Apakah ada Bisa yang menambah, Mas. memberikan pertanyaan? Ya, Oh, bisa nambah, Pak, Mas Timothy. baik Pak, boleh Pak? Ya. Ketika pemerintah bersama DPR ya sudah mengetok palu Undang-Undang IKN, lalu negara melalui pemerintah mengadakan lomba untuk membuat semacam istana negara kita di IKN itu yang diinginkan seperti apa, terutama yang berwawasan lingkungan, dilombakan secara terbuka. Bagaimana istana ini dibangun tidak merusak, tidak mengganggu lingkungan, tetapi diharapkan menjadi pusat studi lingkungan dunia. Sehingga di situ akan menjadi pembibitan yang menjadi pusat studi untuk siapapun, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mau datang ke IKN nanti untuk pelajari jenis-jenis tanaman, ya kualitas-kualitasnya seperti apa. Itu bahkan mapnya kan dipublikasikan di media nasional ya, di Harian Kompas. Bentuk istananya, petanya seperti apa, gitu. Termasuk di sekitarnya segala macam sudah dituangkan di dalam Kompas itu tahun lalu ya, beberapa hari itu. Hanya saya lupa tanggalnya karena sudah tidak langganan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kerusakan lingkungan dan jargon politik ya. Ketika Orde Lama itu Pak Karno pada tahun 1950-an, 56, 57, 58 sampai 60 itu mengirim 300 mahasiswa terbaik Indonesia dikirim ke luar negeri dalam rangka pulang nanti untuk membangun negeri ini. Tetapi ketika meletus G30S, mereka tidak boleh pulang karena dianggap pengikutnya Soekarno. Seandainya mereka dulu boleh pulang, mungkin negara kita akan menjadi hebat sejak awal. Itu ya. Yang boleh pulang hanya 3 orang, Pak Habibie, kemudian Pak Warjiman Jonegoro, Pak Habibie ahli pesawat, kemudian Pak Warjiman ini ahli kapal selam, yang pernah menjadi Menteri Pendidikan, yang satu Romo Mangun, itu satu kampus. Bisa pulang karena tiga-tiganya kenal dengan Pak Harto, yang lainnya nggak kenal. Lalu saya hubungkan lagi juga dengan Jepang. Ketika Kaisar Jepang dipegang anak muda usia 17 tahun namanya Meiji. Usianya baru 17 tahun. Dia melakukan reformasi, mengirim pemuda-pemudanya ke luar negeri, terutama ke Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Begitu. Tahunnya kapan itu? Tahun yaitu 1868. Kebetulan saya latar belakang pendidikan sejarah, tapi tidak pernah mengajar sejarah. Ngajarnya PPKN sampai pensiun 3 tahun yang lalu ya, dan tidak pernah membuat skripsi ya. Itu sehingga tidak tahu tata krama membuat karya ilmiah itu seperti apa, tidak paham. Itu. Kemudian tahun 1904, pemuda-pemuda yang dikirim ke luar negeri tadi sebagai simbol orang Asia bisa mengalahkan Rusia dan menjadi negara industri. Bahkan Jepang satu-satunya bangsa Asia yang bisa menaklukkan bangsa Eropa yaitu Rusia
kemudian Asia Timur Cina, Indochina, mulai dari Vietnam, Kamboja segala macam itu, termasuk Indonesia. Korea, kemudian Cina dijajah oleh Amerika Serikat yang terakhir, Filipina dijajah oleh Amerika Serikat yang semula oleh Spanyol, kemudian Indochina itu sebagian Prancis dan lalu Malaysianya Inggris, kemudian Indonesia oleh Belanda, dikalahkan oleh Jepang. Nah, saya hanya membayangkan, seandainya para pemuda nanti berpikir yang positif, begitu, mungkin IKN akan menjadi sesuatu mercusuar yang luar biasa tahun 1945. Seandainya tidak ada yang merogoti loh ya. Itu, seandainya tidak ada yang merogoti. Itu. Kemudian Pak Karno tumbang dengan dalih dia membangun poros Indonesia dengan Peking ya. Padahal yang namanya kerjasama politik itu kan tidak memihak. Politik kita kan luar negeri bebas aktif ya. Itu. Sehingga kalau kita bebas aktif, tidak memihak, saya rasa musuh mungkin barangkali tidak ada. Itu. Kemudian muncul Pak Harto sebagai penguasa, sebagai presiden. Tahun 1967 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing. Banyak investor asing yang datang ke Indonesia, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Itulah yang menguasai tambang khususnya migas, minyak dan gas bumi, 85%. Pertamina, yang dulu namanya Pemina itu, hanya menguasai 15%. Migas dikuasai asing 85%. Termasuk Freeport. Itu ya. Dan situ, kalau kita lihat konstruksi APBN sampai hari ini, sumbangsih dari APBN untuk migas yang dikelola asing tadi tidak ada 5%. APBN kita ini banyak disumbang dari pajak, yaitu pribadi, dan pajak, yaitu perusahaan, badan hukum. Yang dari migas sedikit, mungkin malah kalah dengan perusahaan kita, yaitu BUMN kita berupa bank BRI. BRI sumbangsihnya lumayan. Kecil, untungnya sedikit, bunganya paling ringan, tetapi justru memberikan sumbangsih besar. Sementara tambang tadi malah kerusakan lingkungannya luar biasa, tapi mungkin jauh dari pantauan Anda sebagai penulis muda ya. Begitu. Sumbangsihnya kecil, merusak lingkungan, sumbangsihnya untuk APBN kecil. Tetapi negara kita ini banyak dibiayai oleh jerih payah kita berupa pajak kita sendiri ya. Pajak badan hukum kita sendiri. Yang dari asing kecil. Gitu. Kita tidak bisa mengecek pembukuan dari perusahaan asing di Indonesia tadi. Karena apa? Semua perusahaan migas Indonesia tadi yang dikuasai oleh Amerika dan Inggris, 85% tadi, tidak terdaftar di bursa efek. Kita tidak bisa mengontrol pajaknya. Untung apa rugi kita tidak tahu. Ditambah lagi, perusahaan asing ini hanya sedikit memberikan lapangan pekerjaan buat kita. Kebanyakan orang asing. Kita dapat pekerjaannya tapi relatif kecil. Itu ya untuk pemikir kita yang muda-muda ini. Lalu hubungannya apa dengan IKN? Ya, maksud saya banyak hal yang merugikan negara itu dengan konsensi yang luar biasa sejak tahun 67 sampai hari ini. Yang bisa mengembalikan ke Indonesia lagi baru Pak Jokowi sebagai presiden, walaupun saya bukan pendukung Pak Jokowi. Dan itu real, nyata, yaitu migas Rokan, dan satunya saya lupa, ada 3 setidaknya. Ditambah Freeport, sudah 51%, dan sekarang ini dalam proses mau menambah 10-15%. Presiden sebelumnya relatif malah memperpanjang. Dan itu tidak ada yang menggugat. Justru IKN yang akan memperatakan ekonomi yang selama ini pusat ekonomi di Indonesia
itu hampir 70% ada di Jakarta, IKN akan menjadi pusat ekonomi kita untuk pemerataan. Selain Surabaya, Medan, Makassar, itu kota-kota besar ya. Ya, siapa tahu ke depan muncul di Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota IKN. Luar Jawa juga ingin maju. Ya. Luar Jawa juga ingin menikmati pembangunan. Jakarta, istananya adalah peninggalan Belanda. IKN adalah hasil karya bangsa kita sendiri. Dari biaya kita sendiri. Walaupun uangnya dari uang, ya itu tadi. Barangkali termasuk pinjaman, konsensi, dan terusnya. Tetapi itulah jerih payah kita. Sementara istana yang di Jakarta itu adalah warisan dari Belanda. Kekurangan-kekurangan pasti, ya. Hambatan pasti, tidak sempurna pasti, dampak pasti, tidak bisa dihindari. Maka tadi pertanyaan saya, di dunia ini tidak ada pembangunan yang tidak berdampak. Cuma kalau bisa kan diminimalisir. Contoh, di Finlandia, negaranya 30% untuk hunian, 30% untuk hutan, 30% untuk pertanian dan industri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rijaka. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Apakah akan memberikan tanggapan terhadap Ya. Boleh ya mungkin terakhir ya, karena waktunya sepertinya sudah menjelang ini ya. Mungkin nanti dari teman-teman tim juga ini. Jadi terima kasih sekali untuk masukannya begitu ya. Memang setiap pemikiran itu akan semakin kaya kalau misalnya diberikan banyak masukan, dan itu menarik sekali. Tapi di buku yang bagian pertama, itu juga di bagian pertama, di bagian pengantar, itu juga kami menjelaskan ada kawan-kawan yang juga studi di luar, diaspora Jepang, itu yang kemudian juga teman-teman yang Eropa, itu ada beberapa yang juga sudah menuliskan situasi yang mereka analisis begitu ya. Jadi buku ini bukan buku satu-satunya yang melihat atau menyimpulkan situasi dari proses yang kemudian dianalisis dari nol begitu ya. Kemudian menghasilkan sesuatu yang atau menemukan sesuatu gitu ya. Menemukan sesuatu yang memang tidak senyamannya begitu ya. Artinya sesuatu yang tidak ideal atau yang tidak seharusnya. Dan itu juga harus diperbaiki. Perlu diingat bahwa IKN ini kategori fast registration, yang itu mungkin nanti akan kita akan bahas karena kita masih juga mendiskusikannya. Jadi memang fast track legislation ini memang punya ciri yang dia cepat begitu ya. Dia cepat tapi kemudian melupakan beberapa tahapan pembentukan peraturan yang seharusnya gitu. Dan itu digugat juga memang di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk sebuah kekuasaan itu semakin banyak perbedaan itu akan semakin baik. Saya ingat waktu itu tahun 1957 begitu ya, Bung Hatta itu juga mengkritik Bung Karno. Nah, Bung Hatta itu kemudian dia turun gitu ya. Bung Karno bilang, kalau bahasa kita kan, you kan partner saya gitu ya, kita proklamator. Kenapa kemudian kamu harus turun gitu ya? Karena masyarakat begitu mengeluh-elukan kita, seolah-olah kita tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk kemudian masuk ke dalam ranah kepemimpinan gitu. Itu kritik dari Bung Hatta gitu. Jadi waktu itu Bung Hatta juga menyebutkan tentang bagaimana pengkhianatan kaum intelektual gitu ya, kawan-kawannya begitu ya, bagaimana mereka kemudian ketika masuk ke dalam kekuasaan mereka lupa apa yang sebenarnya mereka ingin wujudkan dari masyarakat. Karena waktu itu perdebatan konstitusi nggak selesai-selesai gitu. Padahal sebenarnya konstitusi Undang-Undang Dasar kita yang waktu zamannya Bung Karno itu konstitusi sementara gitu kayak Bung Karno. Ya udah sementara dulu gitu kan. Nanti kalau kita sudah baik negaranya, kita bentuk lagi konstitusinya begitu. Nah, jadi ada situasi-situasi yang demikian. Artinya apa? Bahwa Bung Karno juga pernah melakukan kesalahan begitu ya. Apa kesalahannya? Karena kemudian Bung Karno mendengarkan orang-orang yang ada di sampingnya yang begitu mengeluh-ngeluhkan
sehingga melupakan apa yang menjadi tujuan utama dari perjuangannya yang disebutkan di dalam buku Indonesia Menggugat itu sebenarnya adalah tentang self determination. Nah, self determination itu kalau dikaitkan dengan IKN itu sebenarnya meaningful participation. Jadi bagaimana partisipasi itu dilakukan secara terbuka dengan tahapan-tahapan yang seharusnya sehingga bertahap gitu ya. Dan bertahap itu pasti butuh waktu. Membuat negara seperti yang kita sebutkan di buku yang pertama yang sudah dipaparkan juga oleh rekan-rekan penulis ini, juga kita membandingkan loh di Astana di mana semua ratusan tahun gitu. Bukan kita maunya ratusan tahun tidak, tapi plannya itu loh. Plannya itu juga harus dilakukan dengan baik. Perhitungan resikonya juga harus dilakukan dengan baik begitu. Jadi itu background yang kemudian membuat kita mungkin barangkali ada banyak kekurangan dalam buku ini, terima kasih. Tapi setiap pemimpin itu selalu menorehkan cerita. Tapi jangan sampai kemudian ceritanya itu semakin memburuk begitu ya. Tapi sebaiknya kemudian ceritanya adalah semakin membaik gitu ya, membawa Indonesia secara lebih baik. Itu sih harapan kami sebenarnya dari penulisan buku ini. Jadi terima kasih banyak saran dan kesempatannya untuk dapat dibedah di kawan-kawan Unpar, AFHI ini ya, kerjasama yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Kami sangat mengaturkan rasa hormat dan rasa syukur kami karena karya ini sudah menjadi sesuatu yang kami akan belajar dan belajar lagi. Gitu ya. Terima kasih. Untuk kritiknya semua Pak Rijaka, Pak Jamal, begitu ya kawan-kawan, kami akan belajar lagi dan semoga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya juga mewakili dari KMFA Unpar dan program magister, kemudian dari Konferensi AFI juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu dan rekan-rekan yang sudah menuangkan tenaga, waktu, dan kesempatannya untuk berkolaborasi dengan KMFA Unpar dalam kegiatan membaca ini. Baik, di sini ada Bapak Teguh. Baik, Bapak Teguh dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ini closing statement saya aja ya gitu. Jadi gini, untuk menanggapi dari pernyataan Pak Japari Jaka ya, kami menulis ini bukan bermaksud, bukannya kami ini anti pembangunan, bukannya kami ini anti pembaharuan, bukannya kami ini anti pemerataan pembangunan ekonomi, sebagaimana yang dimaksud oleh Pak Rijaka. Akan tetapi kami berusaha memotret sisi lain dari pembangunan itu seperti apa, kan gitu. Selama pemerintah itu mampu melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, saya kira itu tidak akan menjadi persoalan. Tapi persoalannya kan sampai dengan saat ini pemerintah itu belum mampu mewujudkan pasal 33 itu, kan gitu. Dan potret yang disuguhkan selama ini terkait dengan pembangunan itu akan pasti dampaknya dampak negatif. Sebagai contoh nih, HGU, kita bicara HGU pada yang pembahasan saat ini. Di undang-undang sebelumnya, swasta itu sudah diberikan HGU kurang lebih 75 tahun. Sehingga pertanyaannya, kenapa harus diperpanjang 180 tahun? Apa alasan pemerintah memberikan perpanjangan itu gitu loh? Artinya, berapa generasi lagi negara kita, artinya tanah kita itu akan diberikan kepada swasta. Berapa tahun lagi gitu loh, berapa dekade. Padahal di undang-undang sebelumnya sudah 75 tahun. Ini diperpanjang lagi 180 tahun. Kan gitu. Sehingga kami mempertanyakan di mana itikat baik dari pemerintah dalam mewujudkan pasal 33. Kan gitu. Jadi bukannya kami anti pemerintah, enggak. Kita selalu mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang dia mampu mewujudkan pasal 33 itu. Tapi selama pemerintah itu menyimpang, ya kami sebagai masyarakat wajib mengingatkan, entah itu dengan tulisan,
entah itu dengan karya kan gitu. Karena ini hak kita sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Ini pemerintah, apa yang kamu lakukan itu, apakah mampu untuk mewujudkan itu? Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement saya. Nggih. Terima kasih. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Teguh. Kemudian di kolom komentar juga ada pesan dari Bapak Jamal untuk mari meneruskan penelitiannya agar terlihat nyata gugatannya memang layak untuk dikabulkan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Kebetulan saat ini juga sudah pukul 9. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dia, kemudian Bapak Salman, Bapak Teguh, dan Bapak Niko dan Ibu Farah yang telah menjadi penyaji materi dalam 4 seri kegiatan membaca KMSH Unpar. Untuk selanjutnya, informasi kegiatan KMSH Unpar akan disampaikan ke dalam grup membaca. Kami berterima kasih sekali lagi dan bila mana dalam pelaksanaannya ada kekurangan, mohon maaf dan kami akan memperbaikinya untuk menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali. Baik, terima kasih Mas Timothy semuanya.